Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku dari mahasiswa jurusan SIM konsentrasi di Sistem Informasi Manajemen. Kali ini aku membuat video tentang apa itu open source, dan aku bakal sedikit menjelaskan tentang lisensi dari open source itu sendiri. Serta aku bakal juga jelasin tentang apa aja yang kita dapat dari lisensi open source dan kekurangan dan kelebihan dari sistem operasi open source itu sendiri. Oke, lanjut, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah dua, torang gas. Oke guys, tadi kalian sudah lihat video perkenalan, tapi itu kayaknya bukan video perkenalan ya, kayaknya itu cuma video buat ngabisin durasi. Oke, kali ini bakal video perkenalannya asli. Halo guys, namaku Ajeng Reningrum. Aku dari mahasiswa Sistem Informasi konsentrasi Sistem Informasi Manajemen atau biasanya disebut SIM. Aku punya hobi belajar, aku juga hobi menonton film, dan aku banyak sebenarnya hobi aku, tapi kayaknya nggak muat durasinya ya. Oke, aku bakal lanjut ke hal pertama yang bakal aku mau bahas. Yang pertama, aku mau bahas dari open source. Apa sih sebenarnya open source itu sendiri? Oke, kalau menurut aku open source itu adalah sebuah sistem informasi di mana dia itu bisa dipakai untuk publik dan enggak secara private. Dia juga enggak yang diperjualbelikan karena dia emang dibikin untuk sistemnya terbuka dan bisa digunakan secara fleksibel. Aku bakal sebutin beberapa contoh dari sistem open source itu sendiri ya. Yang aku tahu itu ada Linux, ada FreeBSD, dan ada sistem Android. Karena setahu aku Android itu emang dia basicnya Linux ya, jadi dia tuh emang masuk dari Linux gitu. Jadi dia masuk ke sistem open source, beda sama iPhone yang dia punya emang sistemnya sendiri. Oke, lanjut, aku juga udah sempat sedikit ngejelasin soal open source sendiri. Sekarang aku mau jelasin soal lisensinya nih. Karena kan open source itu adalah sistem yang sangat fleksibel dan memudahkan kita banget sebagai pengguna. Jadi aku mau jelasin hak yang kita dapat dari lisensi open source. Kalau misalnya kita punya lisensi open source, yang pertama kita dapat hak penggunaan karena kita udah punya lisensi. Yang kedua, kita punya hak menyalin. Yang ketiga, kita punya hak modifikasi. Dan yang keempat, kita punya hak distribusi ulang. Oke, aku juga bakalan jelasin sedikit lisensi open source di dunia maya. Yang pertama ada GNU atau GPL V2 dan V3. Yang pertama, GPL sendiri itu adalah General Public License. Jadi General Public License itu memungkinkan pengguna secara sah menyalin dan memodif, tetapi harus menyertakan sertifikat dari lisensi dari platform GPL-nya sendiri. Oke, yang kedua, yang kedua aku bakal ngejelasin soal BSD license. Ini jangan gitu. BSD license itu sendiri adalah sebenarnya konsepnya sama yang GPL license. Yang pertama, dia tuh emang persamaannya sama-sama harus menyertakan salinan lisensi yang dia punya. Walaupun kita udah nyalin, tapi kita tuh harus tetap nyantumin salinan lisensinya. Karena sebenarnya BSD license itu yang sangat permisif yang mengizinkan sebagian hak dari si open source-nya sendiri. Hak maksudnya itu mengizinkan penggunanya menggunakan sebagian hak dari yang ada di platform lisensi open source-nya. Juga soal MIT license, di sini MIT license itu adalah lisensi yang mengizinkan setiap orang melakukan apapun selama mereka menyertakan dari salinan teks lisensi tersebut. Selanjutnya aku mau ngejelasin soal
kelebihan dan kekurangannya dari temen aku yang bakal ngejelasin kelebihan sama kekurangannya. Oke, balik lagi sama aku. Jadi aku bakal ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem open source sendiri nih. Yang pertama, kelebihan dari sistem open source itu emang dia kan sangat amat fleksibel. Dia juga mudah untuk pembaruan sistemnya, mudah juga untuk kebebasan modifikasinya. Dia tuh nggak terikat kan, karena dia tuh emang public gitu loh. Dan keempat, dia tuh emang nggak mengikat kita sebagai pengguna. Tapi ada juga kekurangannya yang menurut aku lumayan yang harus diwaspadai juga ya, karena dia tuh memiliki kekurangan yaitu adalah kebebasan kode akses, karena kita kan sebagai pengguna yang banyak ya, jadi kebebasan kode akses itu bisa dipakai untuk semuanya. Kode akses itu bisa dipakai untuk semua orang karena dia emang public, sehingga itu berpotensi disalahgunakan dan menimbulkan kejahatan cyber. Sekian dari aku tentang pengertian dan penjelasan dari open source dan lisensi open source sendiri. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku dari mahasiswa informasi manajemen. Sampai kita ketemu lagi.